sekali lagi. Puji syukur pada Tuhan kita boleh berkumpul di tempat ini pada acara Toba Tourism Investment 2023 bertema Toba Creative Culture. Yang saya hormati seluruh tamu undangan dari Kementerian RI Lembaga. Terima kasih kehadiran Direktur Promosi Wilayah Asia Tenggara Australia, Selandia Baru dan Pasifik, Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bapak Saribuah Siahaan. Oras, terima kasih sudah hadir. Dan juga yang mewakili Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Investasi Kemenparekraf, Anastasia TP. Oras, terima kasih sudah hadir. Dan seluruh tamu undangan dari jajaran pemerintah, baik perwakilan dari pemerintah pusat maupun daerah, dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang kami banggakan, baik dari kalangan profesional, usaha, investor, juga seniman budayawan. Makasih ada dari Batak Center di sini adalah Mang Buru Tapu Bolon, dari OJK Pak Tulangku Pardede, ya, makasih Tulang. Dan terima kasih juga di sini ada Pak Abraham dan Pak Mikael, ya, Pak Mikael. Nah, izinkan kalau nggak saya sebutkan satu persatu, ada BPUDT juga bersama kita di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat. Tak kenal tak sayang, betul? Jalan-jalan ke Baliki. Jangan lupa atau sambil nonton jet ski. Ini pasti banyak yang hadir kemarin. Atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, kita sangat membutuhkan Bapak Ibu. Tak kenal tak sayang. Sebelum saya lanjutkan, kita tonton dulu sebenarnya Danau Toba itu bagaimana ceritanya sebenarnya. Mari kita tonton. Researchers for the Greenland Ice Sheet Project uncover the first clue. This ice is an accumulation of more than 100,000 years of snowfall. As snowflakes form, they capture chemicals in the atmosphere. One day, Zelensky gets the shock that defies hints of a global event of unprecedented scale.
75,000 years ago. Geologist Mike Rampino studies the history of our planet's climate. But instead of deciphering ice cores, Rampino investigates ocean cores, layers of sediment drilled from the sea bottom. In ocean cores, when we use like this one, you can often see the changes in temperature and climate, like changes in color in the core. But one day, Rampino sees something bizarre in the oxygen ratios. A point in the Earth's history when ocean temperatures plummeted. The cooling seemed like an unusually sudden onset of an ice age. Rampino calculated the date of this steep drop in the world's ocean temperatures. It was 75,000 years ago. Without knowing it, another scientist is about to step into the mystery. Westgate can identify a volcano anywhere in the world using just one critical piece of evidence: volcanic ash. For decades, Westgate has successfully linked ash to specific volcanic eruptions across the world. But in 1990, Westgate ran into a problem. I started to get boxes of volcanic ash But ash from a typical eruption rarely falls more than a few hundred miles. Yet these identical ash samples were collected from over 4,000 miles. What he found shocked him. All these samples, from locations thousands of miles apart, were the same age, 75,000 years old. These three scientists are closing in on an unimaginable volcanic event. An eruption that could only be produced by a volcano larger than any known in history. Westgate puts out the call to his colleagues to send in samples from all the volcanoes they're working on. It is the start of one of the biggest detective hunts in the history of volcanology. The first likely suspect that Westgate scrutinizes is the Laki volcano in Iceland. Close to where Zelinsky found evidence of sulfuric acid in Greenland's ice cores. Westgate's tests show that the composition of the Laki ash does not match his mystery samples.
It was rich in silica, typical in the ash of extremely powerful eruptions. But by the time Westgate concluded the analysis, his hopes were dashed. In the spring of 1994, Westgate arrived at work to find yet another sample. Its source, a tropical jungle in Southeast Asia on the shores of Lake Toba. Craig Chesner, a geologist from Eastern Illinois University, is investigating how the lake was formed. What we're trying to do out here today with this depth finder is to get a profile of the lake bottom. As Chesner climbs high above the waterline, he finds something intriguing. I can see quartz crystals, I can see biotite. Westgate puts this sample, and things begin to fall into place. Finally, after years of searching, Zelinsky's ice cores, Rampino's ancient seashells, and Chesner's geological survey, the evidence points to an enormous eruption at Lake Toba 75,000 years ago. Supervolcanoes are chiefly known for storing massive amounts of magma in vast subterranean chambers. Toba's held nearly 1,800 cubic miles of sweltering magma at pressure. The magma finally erupted. Droplets in the stratosphere would have blocked out much of the sunlight, triggering a global 6-year volcanic winter. About 0.1% in the genetic information held in the DNA molecule between any two people, however different they may look and wherever in the world they originally come from. We all have more in common with each other than we might have thought.
it absolutely fascinating how little genetic diversity there are amongst the people throughout the world. Sekarang sudah tahu toba dan toba itu bagaimana terjadinya. Tentunya kita semua semakin sayang, betul? Semakin cinta, semakin peduli kita. Jadi Danau Toba itu terbentuk dari letusan gunung Toba, ya, danau sumber vulkanik terbesar di dunia. Itu yang patut kita catat. Dan itulah yang menarik bagi dunia sebenarnya. Dan kita sangat bangga dengan itu. Ya, lanjut videonya. Toba itu salah satu kabupaten yang ada di sekitar Danau Toba. Kabupaten kami sebut Kabupaten Toba. Ada 8 kabupaten yang sekitar Danau Toba dan salah satunya Toba. Penduduk Toba itu sekarang 208.000, ya. Ibu kota kabupaten Baligi 16 kecamatan yang luas area 2021 km². Lanjut terus. Visi kita menjadikan Toba unggul dan bersinar. Ada misi kita membangun pariwisata bertaraf internasional, pariwisata berkat dan meriah. Ini yang mau saya ajak Bapak Ibu, ya, untuk berinvestasi di sana. Infrastruktur sudah mulai kita beresin, perbaiki. Ya, lanjut. Nah, untuk itu kita perbaiki juga SDM-nya. Kita rubah. Kalau dulu dikatakan orang Batak itu adalah hotel kosong, tel elak latte, sekarang kita rubah. Bukan, tapi Batak adalah Batak Naraja. Sebagai Batak Naraja, nama Rugamo, Maradat, Marmar Dunotoan, Jalan Namar Kuhu. Di tahun 2021, Danau Toba ditetapkan sebagai daerah pariwisata super prioritas. Nah, mulai kita lakukan kegiatan-kegiatan karnaval di sana yang terkait dengan pariwisata. Terakhir ini kita lakukan dua event yang bertaraf internasional di tahun 2023 untuk mendukung DPSP, daerah pariwisata super prioritas, yaitu event F1 Powerboat yang sukses kita lakukan Februari kemarin. Tanggal 25 hingga 26, Toba dari penyelenggaraan ini mendapat apresiasi juga dari UNIF bahwa Toba penyelenggara
F1 terbaik pada saat itu. Kemudian di Februari kemarin juga kita juga mengadakan di bulan kemarin November kita juga mengadakan Aquabike World Championship. Aquabike World Championship ini adalah kelas yang tertinggi di kelas Aquabike Sport, dan semua yang hadir di situ adalah juara-juara dunia, dan ada yang sudah 5 kali juara dunia. Pertama kemarin itu dihadiri oleh Pak Samiono dan juga Menpora kita kemarin, dan dihadiri ditonton oleh hampir ratusan ribu penonton dalam dan luar negeri. Jadi Danau Toba ini bukan lagi yang biasa-biasa. 2 event kelas dunia udah kita laksanakan di sini. Di tempat lain tak ada itu. Itu hanya ada di Danau Toba, danau sumber budaya terbesar di dunia. Dan ini adalah sesuatu bagi kita, investasi yang besar yang memperkenalkan Danau Toba ke seluruh dunia. Sudah hampir seluruh negara mengenal Balide yang tadinya hanya kampung biasa saja, sekarang sudah dikenal dunia bahwa Balide itu adalah tempat event F1 dan Aquabike. Nah, harapan kita ini akan mengenjot kunjungan wisatawan mancanegara. Baru kemarin juga kita rapat terkait itu. DPSP ini bukanlah asal slogan atau hanya omongan belaka. Ini sangat serius pemerintah untuk membangun. Makanya dibangun infrastruktur di Toba ada 3 bandara. Satu Selangit yang hanya 20 menit dari Balide. Satu Sibisa Airport yang dari Balide 75 menit, tapi sebenarnya di tengah-tengah Toba. Dari Kuala Namu ini sedang pembangunan sekarang. Kita berharap ini cepat selesai. Ini berguna untuk private jet, ya, karena direncanakan daerah Sibisa itu adalah daerah resort, nantinya akan seperti Nusa Dua, ya, Nusa Dua Toba itu nantinya. Di sini juga BPUDT, terima kasih, nanti juga bisa share tentang program di sana. Nah, produk unggulan kita ada 4. Beras, produk kita hampir 136.000 satu tahun. Nah, kita butuh investor bagaimana untuk memproses ini supaya kita bisa menghasilkan produk turunan, di mana kita tidak keluarkan lagi gabah dari sana, tapi beras. Kita juga jagung punya 60.000 ton per tahun. Ini juga kita punya juga perusahaan yang bisa memproses ini untuk bahan makanan ternak, ya. Kemudian juga kita punya kopi, ya, 4.600 ton satu tahun. Ini kita juga butuh perusahaan yang bisa mengolah ini, menghasilkan produk turunan yang berkualitas. Dan perlu saya kasih tahu, berdasarkan kemarin lomba rasa kopi dibuat oleh yang diadakan oleh Bank Indonesia, Toba adalah penghasil kopi yang terenak se-Sumatera Utara, ya, dapat juara pada itu. Ulos juga menjadi produk unggulan Toba karena ulos Toba itu berbeda dengan ulos daerah lain, karena ulos Toba itu lebarnya lebih lebar dan kualitasnya lebih bagus. Dan kita juga sudah kasih pewarna alami dan sekarang juga sudah dijadikan fashion. Nah, kita akan dorong Bapak Ibu yang senang di bidang fashion, ayo, ya, cantik sekali saya kira. Ayo kita buat produk-produk dari ulos. Ada banyak destinasi wisata di Toba ini, ya. Coba kita lihat mana saja. Ini ada danau, ada sawah, ada hutan, ada gunung. Nah, itu keunggulan Toba, ya.
Dan nah, Bali guys jadi destinasi sekarang ini venue F1 Powerboat jadi destinasi juga ini sekarang. Sekarang udah, dulu ini kumuh, tapi sekarang sudah cantik ya. Ada juga lanjut arung jeram ya, yang senang dengan rafting. Arung jeram ini ada di Toba juga di Sungai Asahan. Ini menarik untuk yang senang tantangan ya. Taman Eden 100 ini kalau mau tanaman-tanaman endemik yang ada di Toba bisa juga dilihat di sini. Untuk wisata religi kita punya Nomensen, kita punya Bukit di Gibeon, yang gereja Nomensen di Sugupar, dan makam beliau juga ada di situ ya. Ini karena Nomensen merubah peradaban orang Batak yang tadinya sangat terbelakang, tapi sekarang kita sudah mengalami kemajuan. 8 juta masyarakat Batak di Indonesia ini yang sudah mengalami perubahan lewat pemberitaan Injil yang dibawa oleh Betul Nomensen. Pasir putih Parparea ini cantik sekali ya. Ini hampir kunjungan wisata sekarang di Toba hampir 1.300.000 saat ini, tapi ini maksudnya yang datang ke tempat-tempat wisata. Ini ada Tambunan yang Sajerbit di Tambunan Lubunggau. Air terjun Situmurun ini sangat indah ya, tapi harus lewat danau. Kita harus naik kapal ke sini, tapi saya pikir ini yang senang menikmati alam dengan zero pollution, nah ini tempatnya. Nah, Ulos di bagi otak Mer ya, bisa langsung lihat, bertelur di sana, beli juga di sana, mencoba juga di sana. Nah, ini produk unggulan kita sekarang. Nah, ini Pantai Pasir Putih Lumban Bulbul, ini juga dikunjungi banyak orang, sangat indah. Ini di Baligi, dekat Baligi, hanya 5 menit dari Baligi. Museum Tunisialai, bila mana ingin mengetahui adat Batak, sejarah Batak, ada di sini. Ya, dengan rumah Bataknya segala-galanya bisa dilihat. Tadi kenapa? Udah tadi udah ngomong dari Pak Ersan. Udah tadi ngomong sama ibu tadi. Kaliran Toba, sini ada sekali lagi titik. Inilah tempat yang mencerahkan di juga perkantoran, ada juga tempat souvenir, dan ada water sport. Jadi di tempat terpadu ini, inilah desainnya ya. Jadi kalau bapak ibu senang di bidang perhotelan ya, bisa juga berinvestasi dengan sistem sewa atau bagaimana nanti kita bicarakan ya. Ini water parknya. Di sana sudah ada sekolah SMK pariwisata yang dibangun. Ada juga resort Bogor, jadi ada sekitar yang punya pemerintah di sini bisa dibangun untuk kafe. Pemandangannya sangat indah, alamnya luar biasa, ya zero pollution, bisa resort, bungalow, kafe, restoran, outbound aktivitas. Ya. Kemudian ada Bali Benih yang senang dengan ternak ikan, ya, belum bisa, ini kita juga bisa kerja samakan.
Ini dibalikin. Karena di Danau Toba sekarang seperti di mejanya Bapak Ibu nanti bukan, nanti dikasih juga nanti di oleh-oleh ya, bisa ya, nanti kasih oleh kerupuk ikan red devil, karena red devil ini sebenarnya sudah jadi hama di sana. Tadi malam ini kita makan ya supaya habis itu semua. Sudah kita bikin. Nah, jadi ini juga yang akan kita bangun agrowisata di daerah Lumban Julu. Kita sudah punya set plan-nya, tinggal menunggu investor. Bila Bapak senang di agrowisata dengan kebun kopi di sana ada 8 hektar lebih, kita bisa ya, bisa rest area, bisa juga galeri, bisa villa, bisa juga di sana pemrosesan kopi nanti. Ya. Nah, ini yang tantangan bagi kita, ada gunung yang sangat cantik, luasnya 250 hektar, Dolok Tolo. Kalau bisa ini kita olah, kita bangun, nanti kita ada buat dari sini gondola atau kereta gantung, karena dari sini pandangan ke Toba itu 360 derajat. Ya, dari Dolok Tolo ini ke kawasan Simpalihutu, itu kalau dibuat kereta gantung itu akan sangat luar biasa. Ini pemandangan dari atas, kelihatan persawahan, pantai Danau Toba, hutan Batak, dan budaya hutan pinus bisa kita nikmati dari Dolok Tolo ini. Jadi kita rencanakan ya kira-kira seperti inilah nanti rencana kabel karnya ya. Ada juga dari sana para layang. Nah, ini butuh investor di sini. Nah, konsepnya seperti ini, ada cafe, restoran, ada jungle trek, ada hike untuk hiking, ada juga untuk hotel penginapan ya. Nah, ini saya kira tantangan bagi kita. Pemerintah kabupaten akan mencari investor. Nanti kita urus, memang masih ini direncanakan kita turunkan dari hutan lindung ke hutan yang bisa kita olah nanti. Nah, yang lainnya kesempatan untuk investasi di Toba yang sangat kita butuhkan sekarang, maaf, ini rumah sakit bertaraf internasional. Karena dengan 2 event yang bertaraf internasional ini, kita sudah butuhkan rumah sakit yang berkelas internasional. Yang kemudian juga kita perlu nanti kita siapkan lahan, daerah sebisa boleh ya, juga pembangkit listrik tenaga air. Ini kita perlukan. Masih ada sungai yang namanya Sungai Aikwalu yang bisa dibangun PLTA di sana. Ini sungainya cukup dan sudah ada perusahaan Korea di ketinggian 600 ya, masih bisa, setelah itu masih bisa untuk bikin lagi PLTA. Perusahaan Korea di sana dengan kekuatan kalau nggak salah 33 mega, masih ada kira-kira 30 mega lagi di bawahnya bisa. Jadi juga untuk ternak, karena Batak sangat membutuhkan ternak padi ya. Kita juga kalau ada yang tertarik untuk berinvestasi, kita sediakan lahan juga untuk bisa melakukan ternak padi dan juga ternak ayam. Nah, ini untuk mencukupkan kebutuhan yang ada di sekitar Danau Toba, karena di Danau Toba ini dan sekelilingnya hampir 150.000 ekor ya, keperluannya itu untuk tiap bulannya ya. Sedangkan sekarang yang mensuplai untuk Singapura masih dari Denmark. Kenapa yang dari Toba? Ini tantangan bagi kita. Jadi sekali lagi, Toba ini sesuatu
tidak sama dengan pikiran kita yang dulu. Dengan ditetapkannya DPSP, maka ini suatu saat nanti kami juga Kabupaten Toba merencanakan Toba ini program pembangunan super prioritas adalah bidang pariwisata. Semua sektor kami arahkan untuk mendukung bidang pariwisata. Dari pusat sudah menjadikan super prioritas, provinsi juga iya, dan kabupaten iya. Maka kalau ini tiga, pemerintah pusat, daerah ini bekerja sama, saya yakin ya DPSP ini bisa kita angkat setara dengan Bali. Contohnya sekarang salah satu kabupaten di Bali namanya Kabupaten Badung. PAD-nya sekarang 8 triliun tahun ini. Mengapa enggak Toba kita angkat? Tidak lebih jelek Toba dari Bali. Banyak keunikan di Toba ini. Nah, arah daripada pembangunan yang baik sebenarnya, makanya kemarin juga dari DI mau menyampaikan bahwa pariwisata ini salah satu andalan ya untuk pembangunan ekonomi di Indonesia ini. Nah, Timur Tengah juga menyadari itu, tidak lagi dapat mengandalkan dari minyak saja. Dubai waktu itu dia panggil raja-raja sekitarnya, dia bilang kita bangun pariwisata di daerah kita ini. Tidak ada yang percaya. Hanya Dubai waktu itu yang bertekad, rajanya dia bilang akan saya bangun. Maka dibuatlah kebijakan di sana. Kalau di kita di sini kawasan ekonomi khusus di mana pajak dinolkan ke sana. Maka investor datang di sana. Dubai adalah kota metropolitan idaman sekarang. Dan sekarang ditiru oleh Arab Saudi. Dibangun oleh sana kubah yang terbesar di dunia. Kita sudah dianugerahkan. Bukan lagi kita harus membangun sesuatu yang unik. Kalau Dubai bangun gedung tertinggi di dunia, Arab Saudi sekarang membangun kubah terbesar di dunia, tetapi Toba sudah punya danau sumber vulkanik terbesar di dunia. Mengapa aset yang begitu luar biasa ini, aset negara yang begitu besar ini kita tidak kelola untuk membawa kemakmuran bagi bangsa kita? Maka dengan ini saya ajak, ayo pemerintah sangat serius untuk membangun pariwisata di Toba. Maka saya ajak, kami tidak bisa sendiri, harus kerjasama dengan semua pihak, kerjasama dengan masyarakat, kerjasama dengan investor, khususnya perantau. Kenapa kita ajak perantau sekarang ini? Asal raja berita di hutan, ikut raja mahita di hutan tanya. Jadi tadinya ini Nah, kolam di perantauan kita, sekarang kita di perantauan, tapi udah somong lagi tuh, baru begitu Saudi lagi, anak merah 2 buah, 300 banteng di perantauan, saya kambing di bandara saya yang transfer, terus nggak lama sekarang kita rokok lah. JC juga minta katanya Banteng di perantauan, kita deal pertama lebih banteng lagi di kampung sendiri. Nah, itu baru keren. Maka di sini jangan sampai ada lagi di sini yang ragu belum akan prospek investasi yang cemerlang di Toba. pokoknya utang gue udah lunas ya. Ini saya seorang pebisnis. Ya, sebelum bupati saya bergelut di bisnis. Saya melihat, mata saya melihat Toba itu sangat luar biasa untuk mencari untung. Jadi datanglah ke Toba jangan untuk aksi sosial, tapi saya tantang Bapak Ibu Saudara sekalian, pakailah ilmu pengetahuan, teknologi, profesionalisme, bawa ke Toba. Saya tantang, ayo cari untung di Toba. Itu baru keren. Terima kasih Pak Dumoli sudah mengerjakan itu, Pak. Pak Dumoli ini sudah bayar pajak bulan pertama kemarin itu sudah bayar 190 juta. Ya kan, itu yang kami perlukan. Kami ingin Bapak Ibu di sana itu cari untung, ya, supaya ekonominya bisa naik di sana. Kalau di perantauan sudah berhasil, ya saya bilang 10% aja lah. Bawa ke Toba, nggak akan miskin kan? Ya sekali lagi tantang kita orang Batak, ayo
investasi di Toba, nggak akan rugi. Tapi tangani dengan profesional, jangan asal-asal, jangan maksud untuk aksi sosial. Saya tidak setuju. Tapi dengan maksud cari untung. Sudah terbukti, damar itu dulu kita ragukan, Pak. Loh, kok harga-harganya mahal begitu? Bagaimana bisa untung? Itu kelas-kelas atas sebenarnya harga di sana. Tapi nyatanya paling banyak orang datang di sana, Pak. Sama dengan apa? Kalian, ya. Jadi buat di sana berkelas, nanti Pak Abraham, ya, Pak Mikael, bikin hotel di sana, tapi tantangannya Pak, hotel terapung di Danau Toba. Nah, itu baru keren tuh, ya. Yang dari teman dari Taiwan, Thailand, ya, Thailand, welcome, datang ke sini, bawa, ya, makanan Thailandnya bawa, kalau enggak, apa namanya, ready dish-nya bawa, apa yang punya di situ, bawa. Oke, semua bawa, Pak, ya, abang, tulang marbun, ya, bawa. Sebenarnya disinilah apa resort yang paling keren sekarang, ya. Jadi bawa duitnya nih. Ya, kami BPDT mendukung Pak Bupati aja lah. Kawasan kami 386 hektar. Sekarang Hotel Bintang 5 lagi proses bangun, Hotel Bintang 4 lagi mau dibangun. Jadi tahun depan setelah Pak Bupati, tahun depan di Galera ada 200 kamar nih, dan kita punya meeting room. Jadi event-event MICE, Pak, meeting-meeting, conference sudah bisa di Galera akhir tahun depan. Itu aja sih. Jadi mereka ini ngajukan supaya kawasan itu kawasan ekonomi khusus, langsung saya tanda tangan. Ya, jadikan itu kawasan ekonomi khusus. Artinya kalau pajak nanti bisa ada kebijakan, mereka sudah bisa nanti mohonkan dan kita bisa setujui. Ya, ini ada kemudahan di sana nanti, dan ini juga nanti akan disampaikan oleh dinas perizinan juga kemudahan-kemudahan apa yang ada sekarang untuk berinvestasi di Kabupaten Toba. Sekali lagi, ayo berinvestasi di Toba. Ini waktunya, ya, untuk mencari duit. Kiranya Tuhan menolong kita mengubah daerah kita ini daerah yang unggul, makmur, dan sejahtera. Terima kasih untuk yang Bapak Ibu sekalian. Kiranya pulang dari sini nanti sudah ada di pikiran untuk datang ke Toba. Sekaligus saya undang di bulan Februari, tanggal yang belum ditentukan, tapi akhirnya 23 sampai 25 F1 Power akan kita laksanakan lagi. Silakan datang, jangan lewatkan, karena nonton di luar bayar 100 juta. Ya, karena saya sudah nonton itu di Sarja, habis dari 100 juta. Ya, belum lagi hotel, belum lagi apa. Ya, tapi di Toba gratis. Harus saya usulkan gratis. Nanti kita harap ya injurnya nanti gratis, kayak kemarin itu kita gratiskan aqua park, ya, melimpah di sana. Jadi hanya ongkos dengan penginapan saja bayar. Ya, selamat datang di Kabupaten Toba. Horas, horas, horas. Baik, terima kasih Bapak Insinyur Poltar Sitorus telah memaparkan potensi Kabupaten Toba. Iya, benar-benar. Rasanya Bapak Ibu tentu sudah bisa memikirkan dari aspek bisnis mana yang akan bisa didiskusikan dengan pemerintahan Kabupaten Toba. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tiba pada sesi expose atau panel diskusi. Di sini ada juga dari kementerian, salah satunya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Investasi, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Untuk itu kita minta feedback atau respon terhadap paparan yang disampaikan oleh Bapak Bupati kita. Waktu dan tempat dipersilakan. Mohon izin ada respon dari bidang maritim, Menteri Maritim, atau
tahu Pak Menteri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ada? Iya bener kan gue udah bilang itu bupatinya lu mah. Iya udah Investasi. izin wawancara bapak iya. Kan tadi gue bilang itu bupatinya. Oras. Yang terhormat Bapak Bupati, beserta jajaran, Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Sari Presiaan, saya Pak Bagi. Iya, ada tuh. Memang maupun Bagi, tapi yang ada di Medan. Jadi, puji Tuhan, saya diberikan amanah untuk menjadi Direktur Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru. Kami sehari-hari mempromosikan potensi seluruh Indonesia agar investor datang ke Indonesia. Bapak Ibu semua, kita bersyukur kalau pemerintah telah menetapkan dari 10 destinasi pariwisata yang salah satunya adalah Bali dan mengerucut menjadi 5 yang salah satunya adalah Danau Toba. Jadi ini kita syukuri. Pemerintah menetapkan ini bukan tanpa alasan. Kita percaya bahwa pariwisata itu sebagai pintu masuknya investor. Kenapa pemerintah menetapkan sektor pariwisata sebagai sektor prioritas? Karena pada umumnya investor itu datang berinvestasi itu nggak pernah dia datang langsung bawa modal, Bener bawa wahyu. Udah tarik Pak Bupatinya izin ya. Kami fasilitasi rata. dari Kementerian Kebudayaan. Selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Happy, Kasubag Tata Usaha Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan. Di mana malam ini saya mewakili Ibu Direktur yang belum bisa hadir. Di mana kami ingin memberitakan bahwa pada bulan Desember nanti, tanggal 10 Desember, kami akan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan salah satu program PRNS di tahun 2023 adalah gerakan seniman masuk sekolah, di mana gerakan seniman masuk sekolah ini akan dilaksanakan kegiatan panggung siswa bercerita. Kegiatan panggung siswa bercerita itu memberikan kesempatan kepada anak-anak sekolah untuk berkesenian langsung dengan seniman, berlatih dan pentas di gedung kesenian rakyat. Lalu kegiatan ini merupakan perwujudan dari tujuan pemajuan kebudayaan dalam membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya dengan integrasi nilai budaya. Pada tahun 2023 ini kegiatan panggung siswa bercerita dilaksanakan di Sumatera Utara yang melibatkan sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan seniman lokal dengan menampilkan kegiatan berupa opera baroque. Ya ada TF aja ya, bentar ya. Terus ini besok pagi-pagi ke kemana? Waktu cerita di mana ketiga elemen tersebut disignifikan sehingga menampilkan sebuah sajian yang menarik. Cerita rakyat yang akan ditampilkan adalah folklor Siboro, Dea, Panujam, Batak Toba, dan si Jonaha. Tapi kan mereka kan tahu dari Agus katanya. Si Bibis. Jadi kita harapkan adanya upaya kita dihilir sebagai pemerintah dengan pembinaan kepada siswa, komunitas, dan masyarakat desa bisa diteruskan dan menjadi pemantik semakin berkembangnya Toba dengan mengangkat budayanya, bukan hanya mengandalkan alamnya. Berkembangnya Toba juga dari segi pariwisata maupun perkembangan ekonomi secara luas. Nah, itu sedikit highlight yang dapat kami sampaikan mengenai program yang ada di Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan. Sekian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian. Terima kasih dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ikuti zaman
tinggalkan semuanya orang kaya nyari resort yang kemudian sebelah bupati feedback dari saya wawancara yang tadi Cina ke sana juga investasi budaya. Di sini ada komunitas praktisi yang sebelah kanan yang klaim kementerian nih bisa Selamat malam. Saya sudah berkarya selama 45 tahun dan selalu membuat yang terbaik untuk bangsa Batak. Tidak pernah saya menjelek-jelekan khususnya Toba. Saya selalu membangun. Saya minta tolong sama Bupati, setiap hotel harus disediakan uning-uningan, kecapi supaya bisa terbangun budaya di Toba. Karena aku rasa di sana itu hanya vokal grup, kalau datang mungkin turis ada yang mau dilihat. Kadang kita memilih di Toba nggak tahu apa kita dengar, hanya jangkrik. Saya minta tolong sama Pak Bupati, tolong setiap hotel dibuat uning-uningan gondang supaya anak-anak muda, anak sekolah itu juga bisa belajar untuk budaya. Dan saya marah keyboard ini. Mas, lu suka roti itu ya? Roti itu lu suka ya? Jogi miang disi sambuloki semua dong ya Tobana uli Tobana jogi ikut tabangun bona basoki tercipta hanya sebatas sedetik ini saya duduk di sini. Saya ciptakan lagu itu. Memang saya Tuhan itu memberikan satu bakat yang luar biasa untuk menulis lagu. Saya nggak bisa bikin lagu nangis-nangis sama Sihan. Bapak saya adalah Bapak SM Kampung Bolon. Itulah yang mendidik saya jadi seniman. Apa nyanyi aku satu lagu? Kalau kebanyakan ngomong juga nggak bagus dong. Ini lagu pura saya ciptakan dulu dipanggil Bapak Jenderal Pangalian. Saya ketemu Umar dipanggil gara-gara lagu Polda.
Pagila ko sa ating Pak Bupati doang na coba-coba kamu na museum satu untuk seniman Batak di Bali ini. Sekecil apapun itu mendatangkan turis juga. Jadi tertulis maharuan nahun setengah orang aja sudah mungkin sampai ke orang apa ya? Alam menggoda udah beawan. Abu Nurul nggak makan kepala. Gue hanya tak ada nama itu sih aku bawa tidak. Saya pengen tulang Pak Bupati museum sekecil apapun supaya jangan hilang. Kasihan saya melihat kami seniman Batak. Cucu, terima kasih. Karena orang Batak itu seniman hebat, betul saya kira itu harus kita akomodir. Ya kiranya nanti ini bisa ada di Toba, museum seniman orang Batak. Mau lihat nih? Baik, terima kasih sumbangan lagu ya 45 tahun berkarir menjadi pencipta lagu Batak dan beberapa lagu top hit ya seperti Boda sudah menasional ya Pak. Sudah menasional. Mendunia malah. Ya sekali lagi kalau nggak kita berikan semangat tepuk tangan buat Bang Tanjung Kambono. Thank you Bang. Bapak Ibu dari Kementerian jangan pulang dulu karena ada ulos khas senam dari Toba yang akan menjadi simbol memberikan semangat buat Bapak Ibu dari Kementerian sudah disahkan lalu ya jangan pulang dulu. Dan terakhir kita ada speech atau respon dari Bapak Saud Solrak Tambunan. Beliau merupakan sastrawan dan mendapatkan penghargaan dari Dinas Kebudayaan pada masa itu. Tepuk tangan buat Bapak Saud Solrak Tambunan, sastrawan dari Toba. Berjudul salam hormat Bapak Ibu Tambor Tambulun. Saya Saud Solrak Tambunan, saya ngomong sastrawan. Yang kalau tadi layak 38 tahun, saya tahun ini persis 50 tahun berkarya di sastra. Tetapi 11 tahun terakhir khusus kata Batak. Jadi saya adalah orang pertama yang membuat sastra modern dalam bahasa Batak, Toba. Novel, cerita pendek, dan puisi. Menyambut acara kita hari ini saya berceritakan bahwa dari tahun 2016 saya paling tidak sekali dalam 2 tahun keliling ke sekolah-sekolah di 4 kabupaten ekstaput menyumbangkan buku-buku berbahasa Batak itu. Persoalannya adalah saya juga pensiunan, tidak mungkin terus-menerus bisa berbagi menyumbang buku. Nah mudah-mudahan Pak Bupati bisa membantu untuk ke sekolah-sekolah di Toba. Apalagi sekarang ini kurikulum berbahasa daerah sedang digiatkan. Yang pertama, yang kedua, saya teringat tadi lagu apa tadi itu tahun Natio. Itu kan ada syairnya itu, saya tertarik pada syairnya yang kedua. Alailuhu pajono dopakho rohaku laudo tunarau tersungguh tuari nairo rohaku pelambu gondok dan gondok oh tahu tobatio sinadau palabong kusu-kusu alailuhu pajono dopakho rohaku bebelau tunarau puasa ayo tersungguh tuan mana roh kalau hidup ayo bersungguh roh aku gabe gondok gabe balik sakusi sauna alana hube wahado ngolu di Toba ayo uli Toba ini akan dulu karena gunung-gunung bukit itu tandus yes akan bukit itu sehingga detail bukit-bukit itu jelas kelihatan. Nah, puji Tuhan untuk ada wisata. Jadi momen untuk emas ini jangan sampai kita lewatkan. Ini era Pak Jokowi yang membuat kita
wisata menjadi super prioritas, saya pikir ini harus juga kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian tadi yang Pak Thompson ingatkan itu mengenai uning-uningan di hotel, kemudian museum itu. Saya tidak tahu apakah di SMK sana ada khusus kelas untuk uning-uningan. Saya pikir itu sangat penting untuk kita semua. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, hormat saya untuk kita semua. Sekali 2 minggu datang ke Hotel Rasa, saya waktu Bupati juga diskusi dengan saya. Pak Bupati, begitu saya di OJK, saya yang menentang statusnya BNI di Bali, menentang statusnya mandiri BNI, membawa Jamu Indo, PNN, Pegadaian, Astra. Sekarang, kenapa harus begitu Pak Bupati? Karena UMKM itu didukung oleh KUR. KUR itu harus dijamin namanya penjaminan kredit. Nah, Askrindo dan Jamkrindo pusatnya di Tapanuli adalah di Baliki. Jadi traffic uang berpusat di Baliki untuk mendorong UMKM di Baliki. Jadi saya terus terang cukup bangga acara yang dimiliki Pak Bupati hari ini. Karena konten yang mau kita diskusikan sebenarnya, saya dengan Gus, saya pernah bilang bikin blueprint visi konten Toba. Kalau komisi, jadi saya termasuk orang yang bersyukur. Milano, Masukano, Santorini, Milan, saya sudah berjaya. Ceko, Fitra di Brussels saya bilang. Apa yang saya dapat dari sana? Yang saya dapat dari sana adalah konten pariwisata jauh lebih penting daripada infrastruktur pariwisata. Itu saya dapat dari sana. Apa yang dimaksud dengan konten itu adalah heritage, telling story, memory, legend, kreativitas, traffic, dan crowding. Jadi menurut saya Pak Bupati, kita bikin blueprint bersama-sama. Karena Pak Bupati bilang di sini, Toba Investment Forum. This is not once event. Toba Investment Forum is sustainability program berkelanjutan. Gak usah Pak Bupati sama Gus disibuk dengan media. Kita bisa berdiskusi. Blueprint itu apa sih progres yang mau kita bangun? Konten lokalnya ada Pak Nambung, music seni ada Pak Tabel, kuliner, resto ada kami. Sebagai contoh, saya kan tidak selalu satu pendapat dengan Pak Bupati, tetapi saya selalu support Pak. Saya bertanding per hari ini, tender untuk memenangkan rumah sakit di Balaki dengan sejuta Tebing, Siantar, dan Payakumbuh. Mudah-mudahan 2025 kita punya rumah sakit. Saya pada hari ini tender membentuk namanya Herbal Play Internasional dengan Korea. Kita melawan Thailand, Malaysia, Brunei. Saya minta Bali. Per hari ini saya pindahkan perusahaan saya ke Bali. Pertama Nabasa Boga, Nabasa Hotel, Nabasa Pink Party. Tapi Pak Bupati puji Tuhan 200 pinahan kita itu minggu lalu lewat semua, jadi katanya satu lah 200 ekor minggu nasalku aku tak terlatih kalau tempat ini kami bisa kena virus, tapi nggak apa-apa.
Udah 2 kali saya, dan itu investasi itu. Sehingga saya akan berubah menjadi kerbau. Gimana dulu? Pak Bupati, saya melihat duitnya Pak Bupati dari Tuasa itu 112 miliar hilang tiap bulan untuk material pembangunan. Pak Bupati tahu, kita sekarang distributor di kawasan Tapanuli namanya Semen Indonesia. Nah, bahasa infrastruktur distribusi itu dari Semen Indonesia. Sibolga kita lawan, Siantar kita lawan, pusatnya di Bali. Saya tarik di Bali. Dan yang terakhir, saya juga melihat duitnya kita semua hilang. Lari ke Siantar dan Medan, yaitu mengenai otomotif mekanik servis. Kalau kita perhatikan, semua orang kita lari ke Medan untuk servis mobilnya, trakirnya, dan segala macamnya. Mudah-mudahan tahun depan kita dapat super shop authorized service di Bali G. Kerjasama maksud saya begini Pak Bupati, saya bukan menceritakan bahwa saya investor. Saya punya modal sedikit. Tapi poin yang mau saya ceritakan di kita adalah networking investment. Saya punya duit 5 miliar, saya ajak orang bawa 50 miliar. Saya punya duit 10 miliar, saya ajak teman saya dari Bali, dari Solo, kami bikin peternakan babi, kapasitas 5.000 orang. Kenapa? Karena cara begitulah kita membangun kampung kita dewasa. Jadi saya bangga dengan Pak Kota, mendorong kita semua, dan saya maaf Pak Kota. Sebenarnya malam ini saya bawa Pak Henry Maknawi adalah pemilik perkebunan, pemilik Pak Rudi Tambubolan di POTA. Kami mau bikin sebenarnya di Indonesia itu outlet branding yang ada di Fuji, Jepang. Jadi dia bilang ke saya, Pak Dumoli, kita bikin duty free outlet branding di Indonesia. Menghidupi sebisa itu. Kenapa? Kalau saya bikin Hugo Boss, saya bikin Chanel, saya bikin LV, saya bikin Gucci, yang namanya branded outlet second way kelas 2 yang gagal produk kita bikin di Sebisa, maka Pak Bupati mengundang orang seluruh Sumatera datang ke Sebisa. Why not go? Why not? They want to go to Singapore, dia bisa outlet di pasar. Rumah sakit juga akan kita dirikan. Kenapa harus pergi ke Medan? Ibu-ibu, kalau konsul ke dokter spesial di pembidana harus ke Medan. Padahal si anak di dalam rahim itu sudah membutuhkan penyakit jantung, ginjal, dan sebagainya. Jadi maksud saya, Bapak Ibu sekalian, ini semua nggak bisa lagi. Kita harus ceritakan Pak Forum ini secara terlembaga dan baik di bawah. Chief Management itu karena itu ada sedikit rajin. Yang kedua Pak Berlinton, dia bilang saya nggak bisa datang. Tapi Pak Berlinton siapa itu yang punya dealer mobil, dia udah punya cottage, kasih bintang 5 di Bali. Pak Alfonso juga nggak bisa datang, Pak Mawar juga nggak bisa datang, Pak Nurli Tambubolan nggak bisa. Mungkin di kesempatan yang lain Pak Bupati, di kesempatan yang lain. Terus terang, saya bangga Pak Bupati, saya selalu mendukung program Pak Bupati dengan bentuk yang lain, maka saya akan archive. Bagaimana dari perusahaan itu sebenarnya pasti investasi dulu loh Pak Bupati, jangan Pak Bupati pikir investasi untuk itu. Mungkin orang semua yang pakai jilbab gak bisa makan di Bali. Di kiri lebih bangga, di kanan lebih bangga, maju lagi lebih bangga. Sementara kita mau ciptakan pariwisata, mau makan di mana mereka? Mau makan di Sinarwina, masa 2 kali makan Padang? Ya stok lah di hari ketiga. Maka kita bikin KFC di Bali G. Nah Pak Bupati, wajah Pak Bupati bangga. Per bulan Bapak menarik orang 10.000 ke Bali G karena KFC. Itu pariwisata Pak Bupati. Nah kalau bisa, teman-teman semua yang hadir di sini, kita bentuk forum ini, forum diskusi yang efektif dan produktif. Kalau infrastruktur usaha Pak Bupati,
tapi soft infrastruktur urusan masyarakat, menciptakan beberapa kreatif-kreatif di situ. Nah, saya kira begitu, dan saya suka acara ini Pak Bupati. Saya terus terang lebih banyak lagi kita kembangkan. Dan kalau boleh, janganlah kita mengundang perantau berinvestasi. Perantau itu hanya menjadi perintis saja. Yang paling penting Pak Bupati, teman-temannya perantau itu yang harus datang. Kalau perantau kayak kita, mungkin Pak Bupati ini bikin investasi di Bali. Tapi saya yakin beliau ini punya kawan banyak. Kalau bikin opera-opera, itu yang saya maksud. Nah, Pak Bupati bantu kita menciptakan itu di dalam ini. Sekian, terima kasih Pak Rino. Baik, terima kasih input ya buat Pemkab Kabupaten Toba. Semoga sustain berkelanjutan. Rasanya forum ini Pak sangat bagus sekali, menjadi bahan diskusi yang bermanfaat untuk peningkatan percepatan pembangunan di Kabupaten Toba. Baik, kita serahkan kepada Ibu Tagalu untuk kolaborasi penyerahan ulos tenun asli Kabupaten Toba. Baik, terima kasih Pak Siriwalyo. Langsung saja kami mohon dengan hormat kesediaan dari Bapak Bupati Toba kepada Bapak Bapak Sitorus, juga kepada Bapak Wakil Bupati Toba, kepada Bapak Tony Simanjuntak, dan juga beserta Ibu Bapak Bupati Toba beserta Ibu, dan juga Bapak Wakil Bupati Toba beserta Ibu. Kami undang untuk ke depan, dan Bapak Ketua Dewan DPRD Kabupaten Toba, atau yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Toba, kami undang juga Pak ke depan, dan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Toba, Bapak Sibarani. Selanjutnya kepada pada para asisten Bapak asisten 2 di sini ada, kami mengundang juga Pak ke depan, dan para kepala OPD dari pemerintah Kabupaten Toba kami mengundang untuk kiranya dapat memberikan dan menyematkan ulos kepada tamu undangan kita yang terhormat yang sudah berada di depan. Bapak Sesong Butar-Butar, kemudian Bapak Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, kami undang juga ke depan Pak, Bapak Ricardo Tajulu. Apa yang disampaikan oleh Tulang Dumoli tadi kita harus tindak lanjutin. Dan berikutnya kami undang last but not least kepada Bapak Kepala Bagian Hukum Sekdaka Toba. Kami undang Pak untuk dapat bersama-sama memberikan ulos kepada tamu undangan kita. Terima kasih. Kiranya berkenan nanti Pak Tulang Dumoli bisa kita bersama-sama sebagai pembina di forum ini nanti, sehingga ini berkelanjutan. Terima kasih banyak sekali yang sarannya, dan kita akan tidak lanjuti ke depan. Terima kasih. Dan kami semua di sini seperti kita tahu orang Batak memberikan harga yang sebesar-besarnya biasanya dengan namanya ulos. Kiranya nama dan benar malam hari ini kami rasa bangga sekali atas kehadirannya amanah, dan harapan kami ke depan tidak hanya kita akan bertemu, kita akan terus seperti yang disampaikan oleh Pak Dumoli tadi, sampai cita-cita kita untuk terus membangun Toba ini terlaksana. Jadi ulos ini kami sampaikan soal ulos gejang
Ejang mau bermunah 100.000 tahun. Jalan gudang rampuna, saya gudang makarya munah, songan Pak Kumoli. Banyak karya, songan nang mampu, sudah matahari di tengah-tengah masyarakat. Jalan yang berpinoper, amat pinompari, sepupi itu saja buru gambar. Jalan tebal, kerana perlindungan Tuhan tebal kemanapun pergi, Tuhan lindungi. MSK Betua Perlindungan Isi Borok Devatana Tuhan Horas Man Amuna di Borok Sasa Isulu satu bertiang mengasa ulau to Yimau ulau Towa Investment Forum Jala Pasal Tani Mau Ulus Tuamuna Nang berkarya di orang Batak baik sebagai seniman, investor, profesional dan juga negarawan. Kami sampaikan ke Ulus ini asal giat saat matu penggawean satu perurasan di pasu-pasu Tuhan musik kamu panduan terus namanya begawa gondang mamas-mas begitu. Sebentar dulu Bapak Ibu, jangan beranjak dulu, kita akan sesi foto bersama. Silakan dulu, sebentar Bapak Ibu, sedang sesi foto. Apa yang diharapkan untuk targetnya Pak? Dengan adanya kegiatan ini saya pikir kita lebih memaksimalkan bagaimana Toba itu bersama-sama dibangunlah mengenai 1, 2, 3 investor-investor yang harus datang di Toba. Lagi 1, 2. Depan bagaimana kegiatan ini dapat lebih maksimal agar nantinya usaha yang punya modal dapat menginvest di Toba. Nah, terkait perizinan mungkin nanti masih ada ininya. Bagaimana nanti ke depan perizinan juga akan dipermudah, termudah bahkan ada keringanan. Kalau infrastruktur di Toba sudah mulai maksimal karena dengan adanya kegiatan-kegiatan event yang sudah dilakukan berulang-ulang di Toba.
sekarang ini kan daerah kita ini daerah pariwisata super prioritas. Pemerintah telah melakukan pembangunan di bidang infrastruktur. Tentunya kita mengharapkan ada pembangunan ya terkait dengan dukungan BPSP ini Pak Amenitas juga investor di bidang perhotelan, kuliner, dan juga kita perlu mengembangkan budaya, seni. Nah hari ini kita berkumpul dengan seniman, budayawan, investor, yang usaha dan juga orang-orang yang ahli di bidang pariwisata. Kita ini nanti ada pertemuan lagi berikutnya lanjutan, di mana kita menjadi forum yang terus ini nanti akan wadah untuk kita berkomunikasi dengan para pihak yang terkait dengan pembangunan wisata di Toba. Mengenai perizinan dan infrastruktur apa sudah siap? Perizinan infrastruktur ya kita berupaya menyederhanakan supaya jangan jelimet, dan juga kita pelajari aturan-aturan yang ada sekarang ini supaya betul-betul mendukung investor. Terakhir Pak, nanti target inspektor berapa? Berapa triliun gitu? Target inspektor berapa triliun nih Pak masuk ke Kabupaten Toba? Harapan kita sebesar-besarnya lah, sebanyak-banyaknya, karena masih banyak yang kita perlukan sekarang, ya terutama di bidang amenitas, hotel, juga UMKM kita perlukan di sana. Jadi sebanyak-banyaknya yang datang tadi kita bisa berinvestasi. Tadi ada yang juga ingin berinvestasi di bidang perhotelan, ada juga di bidang energi, ya, solar system, juga di bidang peternakan, juga di bidang restoran dan macam. Ya, ini yang istilah kita di Toba. Iya, ada lagi? Udah cukup? Ya udah. Ini ada Pak, Batak Center. Batak Center. Saya sebagai undangan aja, dan saya pikir penyelenggaraan kegiatan sore hari ini yang diselenggarakan oleh Pemda Kabupaten Toba sudah sangat bagus sekali. Untuk pertama kalinya juga saya kira di mana Pak Bupati tadi telah memaparkan potensi wilayah Toba yang bisa diambil oleh para perantau untuk berinvestasi di sana. Jadi apa yang dilaksanakan hari ini saya kira sudah sangat bagus dan untuk memperkenalkan Toba dan potensinya kepada masyarakat. Kira tadi sudah terjadi diskusi beberapa kawan tadi, dan tinggal lagi bagaimana, dan juga memang perlu ditindaklanjuti. Itu yang saya lihat. Satu hal sebetulnya yang saya mengharapkan tadinya dari Kementerian Investasi itu ya yang tadi dari wakilnya bisa mereka membantu daerah, itu sebetulnya mereka membuat suatu peta wisata yang lengkap dengan landscape untuk seluruh kawasan Danau Toba, sehingga para investor itu lebih tahu bersih bagaimana komunikasi antar kabupaten itu terjadi di kawasan Danau Toba. Itu Pemda tidak mungkin kita harapkan mempunyai dana untuk membangun, harus dari pusat. Cobalah dipikirkan, memberikan suatu gambaran potensi menyeluruh kawasan itu. Tadi Pak Bupati memang sudah menjelaskan untuk Toba saja, tapi untuk kawasan Danau, karena ini ada untuk pariwisata itu berkesinambungan. Mereka pindah dari satu daerah ke daerah lain. Jadi betul kalau tadi kesempatan kepada mereka, kita ingin melalui ini siapa tahu mudah-mudahan mereka mendengarkan. Perlu mereka membantu daerah-daerah di kawasan Danau Toba itu memberikan suatu peta wisata di sana dan apa yang mereka bisa bantu untuk dalam bentuk infrastruktur dan lain sebagainya. Destinasi siap? Ya? Destinasi sudah siap? Ya, destinasi kan ada di sana. Walaupun tentu masih memerlukan untuk apa lagi pengembangan dan pemeliharaan itu. Terima kasih Pak. Itu dan namanya lengkap.